Pasal 4, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula Lia, selama Lia belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat 3, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Akil balik dewasa itu berbicara dengan kepenuhan Holy Spirit. Waktu engkau kepenuhan Holy Spirit, enggak akan pernah bisa roh apapun masuk dalammu, dan tidak akan pernah bisa roh jiwa tubuh terbelenggu terikat. Dan waktu Roh Kudus memenuhi hidupmu, semua yang Roh Kudus tidak suka, namanya aja Roh Kudus. Jadi dia kudus, dan yang dia suka adalah kekudusan. Dan yang ada di dalam dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi otomatis kamu tidak akan pernah bisa tunduk dan mengikuti semua keinginan roh-roh dunia. Roh-roh yang ada di dalam dunia ini, kehendak mereka. Jadi kalau orang lebih suka keinginan dagingnya, artinya di dalam hidupmu tidak ada Tuhan, tidak kepenuhan, kau tidak bergaul dengan dia. Makanya semua roh-roh itu menguasai hidupmu, dan yang engkau lakukan adalah hanya mengikuti keinginan kehendak roh-roh itu. Nangkep? Karena rohmu lemah. Makanya jangan heran kayak punya orang tua kayak semua orang. Kenapa ya dia begini-gini? Kenapa ya begitu-gitu? Sudah tahu jawabannya. Karena dia tidak akil balik, tidak hidup dalam kebenaran Roh Kudus. Makanya semua spirit-spirit itu menjadi tuan dan menjadi bulanan-bulanan spirit-spirit itu namanya diperbudak. Kecanduan drakor, shopping terus, tidak suka duduk diem, hanya suka hal-hal agamawi, aktivitas, hanya suka uang, itu terikat, itu terbelenggu, itu dipenuh, itu bukan selalu melakukan hubungan seks, sundal, minum-minum, perokok, gak, segala sesuatu yang dimana Tuhan tidak ada tempat untuk kita bisa bergaul dan bertatap muka dengan dia. Itu adalah pekerjaan roh-roh itu. Nangkep? Contoh, sampai tidak ada satu waktu pun untuk Tuhan hanya mengerjakan web Senin sampai Minggu. Itu Tuhan itu tidak seperti itu. Itu kerja rodi, perbudakan Lucifer, karena tidak ada iman, kekuatan manusia kosong. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak. Nah, ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Contoh, kayak Ayu suka sekali baca Alkitab, mencari segala sesuatu tentang Tuhan. Ikut dalam hukum Taurat, dikawal dalam hukum Taurat. Diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Jadi sekalipun kamu belum mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kamu suka akan hukum-hukum Tuhan, supaya kita terima menjadi anak. Sampai akhirnya engkau mengalami pribadi Holy Spirit. Tapi waktu engkau mengalami pribadi Holy Spirit dan engkau tahu engkau tidak mau melakukan, itu namanya ngebangkang, ngebrontak. Untuk apa kita tahu kalau kita mengabaikan semua itu? Jadi itu terjadi pada semua gereja. Semua taunya teori dan pengetahuan. Orang-orang pilihan sampai akhirnya itu diutus. Kenapa? Karena kepenuhan Holy Spirit. Waktu dalam kepenuhan Holy Spirit kamu obey, kamu baru bisa melangkah. Karena Roh Kudus membuat kamu bisa mengasihi, percaya dengan semua apa yang Tuhan katakan sebelum itu belum terjadi. Makanya kenapa orang bisa sampai melepaskan semua bisnisnya dan meninggalkan Tuhan. Bahkan orang bisa meninggalkan semua bisnisnya dalam keadaan utang yang begitu besar. Kenapa? Karena dia percaya, karena dia berjumpa dengan pribadi Holy Spirit. Pribadi Holy Spirit membuat kau berani sama Tuhan. Makanya kenapa di sini Tuhan bilang ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Mereka yang tunduk dengan hukum Tuhan, supaya kita terima menjadi anak. Nangkep ya?
Makanya kenapa gereja semuanya teori. Masih dalam tuntunan. Sekalipun belum mengalami pribadi Holy Spirit. Tapi waktu Holy Spirit itu datang ditolak. Itu kebodohan orang-orang yang begitu sombong dan aku tidak mau belajar dan hanya mau dengar dari pendeta yang terkenal. Tapi tidak mau bergaul, hanya mau dengar dari pendeta terkenal, tapi tidak mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Akhirnya waktu pribadi Holy Spirit itu datang, kebenaran disampaikan melalui orang-orang yang penuh Roh Kudus. Mereka justru, aku tidak suka kamu Novel, aku tidak suka kamu Tuhan Yesus, aku tidak suka kamu Roh Kudus, karena engkau tidak bergaul. Karena yang kamu tahu kebenaran itu dari mulut hamba Tuhan, yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu dia sendiri punya pergaulan. Nangkep. Sedangkan kau sendiri tidak pernah menerima kenyataan pewahyuan, ketemu sendiri pribadi Holy Spirit seperti yang terjadi pada Lina dan Ayu. Hanya bedanya, Ayu sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Lina tidak mengerti tapi dia tidak mau belajar dan menolak semua yang dari Roh Kudus. Keangkuhan, kesombongan yang begitu rupa. Semua itu terjadi pada Ici. Makanya kenapa semuanya masuk neraka. Mereka menolak pribadi ketiga. Juga yang terjadi pada JDN, JKI, semuanya. Juga GBI. Maka hasilnya orang-orang yang hanya memegahkan diri dari bisnis ke bisnis. Bisnis yang dikembangkan bukan pribadi Holy Spirit. Bisnis yang dibanggakan. Juga semua gereja yang gak disebutin semuanya sama. Serupa. Bukan serupa segambar Kristus. Serupa segambar hamba Tuhannya yang suka uang dan bisnis. Karena mereka tidak percaya bahwa Allahku Jehovah Jireh, dia Allah mencukupi. Jehovah Rafa, Nisi. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan memulai memperhambakan diri lagi padanya. Dan ini yang terjadi sama Ayu. Kamu sudah tahu panggilanmu apa? Apimu itu apa, Roh Kudus itu apa, berkobar itu apa, dan kamu sendiri mengalami, tapi kamu milih jalanmu sendiri. Kenapa? Karena ikut Tuhan itu strength, tapi power yang luar biasa. Kamu dengan teliti memelihara hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun yang terjadi pada JKI dan semua gereja. Holy Spirit hidup dalam anugerah itu gak seperti itu. Makanya kenapa pengajaran Benny Hinn itu seperti itu. Semua apa yang terjadi dalam pribadi orang-orang itu menyatakan kekedalaman mereka, pengenalan mereka sama Tuhan. Sudah dibebaskan, dibaca Holy Spirit, ngapain kembali lagi ke dalam zaman perjanjian baru yang memakai kekuatan diri sendiri. Kenapa? Karena itu impianmu, ambisimu, bukan pribadi Holy Spirit. Nangkep. Itu terjadi pada JKI Mahanaim. Nangkep. Makanya semua itu kedompleng. Bukan lagi pribadi Holy Spirit, tapi pribadi hamba Tuhan itu sendiri. Kehendak dan impian hamba Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya semua diikuti dan semuanya bablas hancur. Dan Roh Kudus itu gak pernah bisa memenuhi datang dalam hidup mereka. Karena kebenaran lain, kebenaran dari penafsiran hamba itu menghancurkan, menendang, mendepak kebenaran asli dari firman pribadi Roh Kudus itu sendiri. Jadi udah nangkep ya. Ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Kamu dengan teliti, itu yang terjadi sama Ai. Percuma. Juga dengan pribadi rasul-rasul, orang-orang penuh Holy Spirit. Waktu Tuhan mengutus orang-orang ini, mereka diutus. Orang-orang ini menolak. Orang-orang menolak. Dan akhirnya percuma karena mereka tetap kembali ke jalan seperti anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kekubangannya. Nangkep. Tapi waktu firman disampaikan, mereka marah. Mereka marah.
Dan mereka lebih milih kembali untuk hidup dalam hukum Taurat, kekuatan usaha mereka. Dan akhirnya kegagalan membawa kepada kemurtatan dan kehilangan kasih karunia, cabut lepas. Buntutnya masuk neraka. Ayat 12, aku minta kepadamu saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan, tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Sama seperti semua orang waktu pertama kali bertemu seperti ini, tapi waktu kebenaran itu terbuka, mereka tidak bisa terima, dan itu menjadi musuh. Betapa bahagia kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, sampai-sampai mungkin kamu memberikan matamu karena kamu saking suka sama aku. Tapi waktu kebenaran itu diberitakan, berbalik. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Itu terjadi pada Lina, Ayu, juga semua gereja. Makanya kenapa semua orang itu harus bergaul sama Tuhan, menerima penyataan dari Tuhan. Kalau enggak, semuanya hanya menjadi antikris. Nangkep? Antikris itu bukan seperti yang hamba Tuhan bilang. Antikris ada semua orang menolak pribadi Roh Kudus, menerima kebenaran Tuhan, menolak menerima kebenaran Tuhan. Itu jelas ada di Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada yang membaca Alkitab. Semuanya lebih suka dengar dari apa yang dari mimbar yang belum tentu benar. Bahkan hidup hamba Tuhan itu benar ataupun tidak juga kita tidak tahu. Nangkep? Akhirnya air yang kotor, yang keruh, air combaran yang kita minum, makan, pribadi Holy Spirit justru yang kita tolak. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Galatia 4 ayat 16. Ini yang terjadi sama Lina, juga Ayu, juga semua gereja. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Dan itu terjadi pada gereja-gereja supaya jemaat tidak kabur. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah. Tetap aja dia tetap pakai lidah mulut kita untuk menyampaikan kebenaran pada orang-orang itu. Tapi tetap saja terus keras membangkang. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Tetap juga bahkan hukum Taurat pun kamu tidak dengarkan, begitu bukan? 22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Janji itu adalah pribadi Holy Spirit. Oleh karena pribadi Holy Spirit, segala sesuatu yang waktu kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita hanya mengalir, semuanya dituntun kepada pribadi Holy Spirit itu sendiri. Janji di sini bukan seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat seperti Mahanaim segala macam. Anugerah itu bukan seperti itu. Just flow with Holy Spirit. Dan itu blessing itu mengalir dengan begitu dahsyat. Dan untuk bisa mengerti ini, semua orang tuh harus mengalami. Bukan hanya perkataan, yang penting jadi berkat, jadi batu sandungan. Jadi berkat dan jadi batu sandungan itu versimu atau versi Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu maunya mudah. Yang gampang aja. Tapi kalau itu mendepak pribadi Holy Spirit dan kamu menolak pribadi Holy Spirit, apa buntutnya juga masuk neraka. Karena yang Tuhan mau itu pribadimu, yang mengenal pribadi Holy Spirit, bergerak sama Roh Kudus. Tuhan gak butuh persembahanmu. Tuhan gak minta kamu jadi berkatan, mau berkat batu sandungan. Kamu hanya akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mengasihi dan menerima kamu dalam kepenuhan Roh Kudus, orang-orang yang sama dalam penuh Holy Spirit. Tapi kamu akan menjadi batu sandungan
untuk mereka yang menolak pribadi Yesus itu ada. Yesus jadi batu penjuru untuk mereka yang mengasihi Tuhan dan mengalami kepenuhan pribadi Roh Kudus. Tapi Yesus menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Jadi senangkep ya. Jadi tidak ada dasarnya firman Tuhan itu. Yang penting jadi berkat. Itu suatu kebodohan pola yang semua dianut oleh orang Advent. Masa centang bodoh sekali. Walaupun mereka mengerti firman, baca firman, tapi mereka tidak makan firman. Yang penting jadi berkat. Tapi aku menolak Engkau Tuhan Yesus. Sakit aku lebih milih untuk berobat segala macam. Aku lebih milih nyari uang dengan kekuatan usahaku dibandingin aku ngikutin flow dengan yang Tuhan mau. Itu terjadi sama gereja. Sekalipun mereka baca firman, itu terjadi sama IKI, GMS semuanya. Filosofi, bibit bebet bobot itu gak ada berlaku dalam firman Tuhan. Gak ada. Itu mau sendiri karena pengen hidup enak. Jadi jangan pernah mengcompare pribadi Holy Spirit dengan apa yang kamu makan, dari apa yang kamu bawa dari kecil hingga besar dan kehidupanmu. Karena Tuhan aja tuh hidup tuh menderita setengah mati, dan kamu mau enak. Itu bukan Tuhan, itu dirimu sendiri. Kamu mengabaikan semua pribadi Holy Spirit. Makanya orang menolak bahasa roh, pengertian bahasa roh salah. Orang menolak pribadi yang penuh dengan Holy Spirit. Tapi justru pribadi itu kosong, penuh dengan roh dunia, filosofi dunia, kamu terima. Karena itu yang kamu suka. Jadi bukannya kamu tidak mengerti firman, tapi kamu sendiri menolak itu semua. Karena kamu gak suka. Kamu milih yang enak gampang, anak-anak gampang, murahan. Angkep. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorai hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu adalah sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Anak-anak yang lahir dari pribadi Holy Spirit. Anak-anak yang hidup dalam kepenuhan, yang hanya hidup mengalir dalam firman yang hidup dari pribadi Holy Spirit, dari semua yang lahir dari Allah, yang keluar dari hati, semua yang dari sorga, bukan dari dunia. Tangkap segala sesuatu yang dari roh. Anak-anak janji adalah anak-anak itu adalah bicara pribadi yang dalam kebenaran Roh Kudus, yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Bukan apa yang pendeta-pendeta katakan dengan hati mereka yang picik, yang cuma ada uang, yang selalu janji itu bicara tentang uang, kekayaan. Maka gereja sesat, pendeta-pendeta sesat, gereja sesat. Maka akhir gereja jadi bisnis. Gak ada Roh Kudus, tapi roh tendung, perdukunan, Lucifer, roh dunia orang mati, dunia kutuk. Nangkep. Ayat 29, Galatia 4:9. Tapi seperti dahulu dia yang diperanakan dan menurut daging menganiaya, yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang. Maka kenapa selalu yang dari Roh Kudus mereka gak suka, dan mereka tolak, dan mereka benci, dan mereka kucilkan, mereka gencat, mereka intimidasi. Firman itu ada jelas, dan mereka gak suka, rasa gak suka dari Lucifer, dari setan, roh-roh yang memperbudak hatimu itu yang membuat kamu menganiaya, berdepak. Menganiaya di sini nggak selalu dalam kekerasan. Kamu lebih milih menghargai, menghormati perkataan manusia daripada Tuhan. Kamu mengubah segala sesuatu pribadi Holy Spirit menjadi pusat kekuatan manusia dan bisnis. Semua diubah dari hati menjadi lip service demi untuk mendapatkan keuntungan dan pemasukan untuk operasional gereja. Kalau itu membawa pada neraka, apa gunanya kamu membangun gereja semegah-megahnya, nyaman-nyaman, tapi kalau jiwa kamu sendiri binasa? Visi dari Tuhan tidak akan membuat seseorang itu celaka dan binasa, tapi akan membawa seseorang itu mengambil pribadi Holy Spirit yang begitu hebat dan dahsyat. Dan tidak ada proses. Kenapa? Dalam Holy Spirit seketika terjadi. Buat orang yang tidak mengalami proses itu, untuk mereka dalam
hidup dalam hukum Taurat, masih dalam pengawalan, masih tidak dalam kepenuhan Roh Kudus. Tapi waktu mereka berjumpa pribadi Holy Spirit, segala sesuatu menjadi isi. Sekali yang menjadi isi, itu susah dibicarakan, karena itu harus mengalami sendiri pribadi Holy Spirit. Ayat 30 dan ayat 29. Tapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga menganiaya di sini juga bisa apa? Dengan perkataan yang kasar. Orang-orang yang hidup di dalam Holy Spirit dan selalu menuntut, selalu terus melihat yang keburukan. Bukankah itu yang terjadi dalam setiap pasangan-pasangan, hidup pertemanan, dalam keluarga, dalam bisnis, semuanya hanya tuntutan. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih Tuhan, tidak ada pribadi Holy Spirit. Tuntutan, sistematika, kriteria, syarat, standar yang manusia tentukan, bukan Tuhan. Bibit, bebet, bobot, itu bukan Holy Spirit. Kalau mau nuntut bibit, bebet, bobot waktu Tuhan ada di dunia ini, itu tidak sesuai dengan kriteria papilik mantova. Bibit, bebet, bobotlah mencari mantu. Itu tidak sesuai dengan kriteria gereja Pak Gilbert, juga seluruh hamba-hamba Tuhan, semua pengajar hamba Tuhan. Itu tidak sesuai kriteria semua, karena itu penafsiran dari pribadi kita sendiri, hikmat kita sendiri, bukan pribadi Holy Spirit. Tahu dari mana? Bahkan untuk bayar pajak pun Tuhan gak ada, tapi hanya satu perkataan, duit itu muncul. Dan itu adalah hidupku dalam Tuhan juga seperti itu. Jadi mendapatkan Roh Kudus itu mendapatkan seluruh dunia ini. Makanya kenapa Tuhan Yesus gak kerja, cuman dia duduk diam beritakan firman Tuhan? Karena power Roh Kudus. Roh Kudus hanya membawa kita kepada pribadi Tuhan untuk mengerjakan semua pekerjaannya di bumi. Dan syaratnya apa? Hanya mengikuti pribadi Holy Spirit. Maka berkat itu datang. Waktu berkat itu datang, apa yang kita butuhkan kita terima. Waktu Petrus bilang kita harus bayar pajak, Tuhan bilang, tuh kail, kamu pancing, kamu buka mulut ikan, ada koinnya. Hebat. Itu bedanya hukum Taurat dengan pribadi Holy Spirit, kasih karunia dan blessing, yang ditolak oleh Ayu, yang ditolak oleh Lina dan semua gereja. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Mereka tidak percaya. Orang-orang tidak bisa percaya Tuhan mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu bukan Roh Kudus. Di dalam mereka Lucifer, bukan Holy Spirit. Karena firman Tuhan jelas, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Artinya di dalam orang itu bukan pribadi Holy Spirit. Waktu Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita adalah berkenan. Kenapa? Karena pribadi Holy Spirit sendiri. Manusia gak akan mungkin bisa berkenan. Jadi bukan jadi pengajaran Mahanaim itu gak bisa. Kita gak bisa berkenan dengan usaha kekuatan manusia. Kita yang membuat hati Tuhan disukakan waktu kita hidup dalam kepenuhannya. Dan hanya just flow with Holy Spirit. Karena waktu Tuhan bergerak, kita bergerak satu dengan dia. Cuman itu yang bisa menyukai hati Tuhan. Karena standar Tuhan itu pribadi Holy Spirit sendiri. Pribadi Tuhan sendiri, ukuran Tuhan sendiri, sifat karakter Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin seseorang manusia biasa bisa melakukan itu semua kalau bukan Roh Kudus? Nangkep. Berkenan itu adalah pribadi Holy Spirit. Dalam tingkapnya pribadi Holy Spirit. Standarnya Tuhan, nangkep. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu semua. Jadi yang harusnya yang dicari itu pribadi Tuhan, bukan uang. Jadi harusnya dicari itu adalah perkenanan Tuhan. Di sini adalah flow with Holy Spirit, artinya bergaul sama Tuhan. Perkenanan di sini adalah pribadi Tuhan. Tanpa pribadi Tuhan itu gak akan mungkin berkenan. Karena daging, kegelapan. Jadi untuk apa kamu susah payah cari makan, cari segala macam sampai jauh malam dapat duit segala macam, tapi engkau kehilangan Tuhan. Kau kehilangan perkenanan. Kehilangan perkenanan artinya kau kehilangan pribadi Tuhan. Kau kehilangan segala sesuatunya yang dari sorga. Nangkep. Gereja tidak mengenal Tuhan. Di dalam gerejanya ada penyesatan, kemarahan, keangkuhan, kesombongan, pribadi Lucifer, cabut lepas terus Kristus. Itu yang gereja bangun. Maka Tuhan bilang 2 kali neraka.
Itu hamba-hamba Tuhan ini bangun. Dan itu suatu kemarahan murka Tuhan yang begitu dahsyat atas seluruh bumi. Gereja menjadi malapetaka bagi seluruh dunia, bagi Indonesia, bagi negara-negara. Karena gereja menjadi pedang pembunuh. Gereja menjadi pedang yang menjadi murka Tuhan atas seluruh bangsa. Cawan murka Tuhan yang ditumpahkan ke seluruh bumi adalah gereja Tuhan yang begitu gelap, miskin secara roh dan bau secara roh. Untuk bisa belajar berdoa aja orang harus bayar 600.000. Luar biasa hebat. Betapa hebatnya gereja. Tenang, gak usah bayar, you cukup duduk diam di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajarmu, free, gratis, flow with Holy Spirit, bahkan makan minum sepuasnya dalam Roh Kudus. Jadi tidak perlu mengajarkan hal-hal yang aneh, dan tidak perlu bayar untuk sesuatu yang gratis dan murah dalam Roh Kudus untuk mengenyangkan dan menghidupi hamba-hamba Tuhan tolol itu, hamba-hamba Tuhan yang menyakiti hati jemaat-jemaatan gereja Tuhan dan mendepak dan mengusir semua orang yang dari Tuhan. Gereja-gereja yang penuh dengan roh nabi palsu, gereja-gereja penuh keangkuhan, gereja-gereja angkuh sombong, tidak ada makanan di dalamnya, hanya ada kemarahan, keangkuhan, penyesatan. Hebat mulut hamba-hamba Tuhan ini hanya untuk membangun bisnis. Ya, kerjasama dengan PT itu, mereka akan sumbangkan dana yang besar. Ya, join sama PT ini, PT itu, join sama pengusaha ini. Betapa jahatnya nabi-nabi ini menyalahgunakan karunia Tuhan yang ada untuk membangun suatu gereja, untuk membangun bisnis. Kiranya Tuhan menghardik dan mengenyangkan seluruh nabi-nabi ini, termasuk Grace. Ayat 30. Tetapi apakah nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Kamu tidak akan pernah menjadi ahli waris. Ahli waris di sini, kamu tidak akan pernah menjadi pribadi Holy Spirit sendiri. Ahli waris bicara dengan pribadi Holy Spirit, semua kerajaan sorga, buah-buah Roh Kudus. Tapi kamu ditarik tandus keresak mati. Itu bedanya Gunung Sinai. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan yang satu melahirkan anak perhambaan. Itu bedanya. Anak-anak yang lahir dari perhambaan perbudakan Lucifer dengan anak-anak yang lahir dari Holy Spirit, Gunung Sinai. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan waktunya, menyediakan waktunya untuk mereka membangun, memulai, menyanyi, menyembah, memberitakan pribadi Holy Spirit, pribadi demi pribadi. Akibat mereka dilayani Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Akibat ada buah yang lahir dari Roh Kudus yang menggarami dan melahirkan mereka. Apa yang dari sorga itu keluar mengalir. Bukan apa yang dari dunia, bukan apa yang dari teori. Jangan pernah menginjil, membangun gereja kalau engkau tidak punya dasar, yaitu apa? Hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya pribadi Holy Spirit, engkau hanya menjadi pecundang-pecundang, pribadi-pribadi yang membawa semuanya sama dengan pribadimu masuk neraka. Ayat 31. Karena itu saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya, merdeka. Merdeka dari semua intimidasi, perbudakan, semua yang bukan dari dunia ini. Tapi hidup lahir dari Holy Spirit. Just flow with Holy Spirit. Semuanya Holy Spirit. Just worship. Just do with Holy Spirit. Itu merdeka, free. Freedom. Bukan freedom kedagingan seperti yang terjadi pada Gideon semuanya. Pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan perhambaan. Oleh sebab itu, kalau sudah hidup dalam Holy Spirit, mengalir dengan Holy Spirit, jangan lagi kembali ke kehidupanmu yang lama. Jangan kembali ke kehidupanmu yang begitu diperbudak oleh pekerjaan, oleh web. Tapi beranilah melangkah
Beranilah bergerak dengan Holy Spirit. Sediakanlah waktu untuk Holy Spirit, untuk mengalir dengan pribadi Holy Spirit, dengan pribadi Tuhan. Baca Alkitab, menyembah Tuhan, dan buang semua apapun yang bukan dari Tuhan, dan lepas semuanya. Karena engkau hanya bisa melepas waktu pribadi Holy Spirit itu memenuhimu. Dan semakin benar terus penuh, maka rohmu itu kuat. Maka roh itu gak bisa lagi memperbudak dan menarikmu untuk kembali ke kehidupan lama. Dalam kehidupanmu sebelum engkau menerima Tuhan, sebelum engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kebodohan semua orang ini, waktu mereka mengalami perjumpaan pribadi Tuhan, dalam perjalanannya mereka melepas itu dan kembali ke kehidupan yang lama, ke dalam bisnis. Dan mereka tidak terus melangkah mengalir dalam Holy Spirit.